Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan tetap membaca kitab Riyadhus Shalihin Shahifah 9, dan pada bab ini saya menerangkan bab taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati bab ini menerangkan bab taubah, yang mana taubah itu pendapat para ulama, yaitu wajib bertaubat dari berbagai dosa, baik ia dosa besar maupun ia dosa kecil. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah An-Nur ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum, mudah-mudahan kalian, tuflihuna, yaitu beruntung kalian. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mendapat ampunan dari Allah, agar kalian mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita itu, cepatlah bertaubat kepada Allah. Wa an Abi Musa, dan diceritakan dari Abi Musa. Siapa itu Abi Musa? Abdillahi, merupakan Abdillah. Siapa Abdillah itu? Ibni Qaisin, putra dari Qais Asy'ari al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga beliau meridhoinya. Anin Nabi, mendapat kabar berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa itu Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu, ini membeber siapa Allah, yadahu, kepada kekuasaan Allah, billailih, di waktu malam, liyatubah, supaya harus bertaubat, musi'un nahar, siapa itu orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu, dan membeber siapa itu Allah, yadahu, kepada kekuasaan Allah, bin nahari, di waktu siang, liyatubah, supaya harus bertaubat, musi'ul lail, siapa orang yang berbuat dosa di waktu malam. Sampai kapan? Hatta tadlu'a, hingga terbit, asyamsuh, apa itu matahari, min maghribiha, dari tempat terbitnya matahari. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu membeber rahmatnya di waktu malam, supaya apa? Supaya orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Berbuat dosa di siang hari, malamnya cepat bertaubat, seperti itu. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubah musyi'ul lail hatta tadlu'ash syamsu, dan Allah juga membeberkan kekuasaannya pada waktu siang, supaya apa? Supaya orang yang berbuat dosa di waktu malam bertaubat di waktu siang. Jadi orang yang berbuat dosa di waktu malam, segeralah bertaubat di waktu siang. Sampai kapan? Hingga matahari terbit dari sebelah barat, kecuali matahari terbit dari sebelah barat. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, dosa apapun yaitu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus hadis selanjutnya an Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa itu Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Man utawi orang, tabah yang bertaubat, siapa itu orang, qabla an tadlu'a sebelum harus terbit, asyamsu apa itu matahari, min maghribiha dari tempat terbitnya matahari, tempat terbenamnya matahari, tabah maka menerima taubat Allah, siapa Allah, alaihi terhadap itu orang. Jadi orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka dosa apapun taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa menceritakan kepada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Terus hadis yang selanjutnya, wa an Abi Abdurrahman, dan diceritakan dari Imam Abi Abdurrahman. Siapa Imam Abdurrahman ini? Abdullah, merupakan Abdullah, yang mana Abdullah ini Ibni Umar, putra dari Sayyidina Umar, Ibnul Khattabi, putra dari Al-Khattab radhiyallahu anhuma, supaya semoga Allah meridhai keduanya. Yang mana Abdurrahman ini anin Nabi, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa itu Nabi, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqbalu yaitu menerima taubat siapa itu Allah, taubatal abdi kepada taubatnya seorang hamba, malam yugharwir selagi tidak sakaratul maut siapa itu al abdu. Jadi Allah itu akan menerima taubatnya seorang hambanya selagi nafas seorang hamba itu tidak sampai di tenggorokan. Kalau sudah taubatnya, kalau sudah nafasnya di tenggorokan, maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah sebelum nafas kita sampai di kerongkongan, segera bertaubat dari berbagai dosa kecil maupun dosa besar. Rawa menceritakan kepada hadis At-Tirmidzi, siapa itu Imam At-Tirmidzi, wa qalah berkata siapa itu Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun, hadis ini adalah namanya hadis hasan. Terus hadis yang selanjutnya an Abi Sa'idin, diceritakan dari Abi Sa'id. Siapa itu Abi Sa'id? Sa'd bin Malikin, merupakan Sa'ad bin Malik, yang mana Malik ini Ibni Sinanin, putra dari Zinan al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai pada Abu Sa'id. Anna Nabiyullah, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan dari Abu Sa'id, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bagaimana kanah ada qablakum, sebelum kalian, kata Nabi, rajulun, siapa itu rajul, seorang laki-laki, qatalah membunuh, siapa itu rajul, tis'atan 9, wa tis'ina nafsan, dan 90 jiwa. Jadi Nabi itu pernah bercerita, kata Abu Sa'ad, dahulu pernah ada seorang laki-laki membunuh 99. Karena membunuh 99, fasalah, maka bertanya siapa itu rajul, an a'lami ahlil ardi, dari lebih alimnya penduduk. Jadi setelah ia membunuh 99,
Maka si pemuda, si orang lelaki itu mencari seorang laki-laki yang alim. Setelah ia sampai kepada laki-laki yang alim itu, fadallah, maka menunjukkan siapa itu a'lamu ahlil ardi ala rahibin, terhadap pendeta. Maka orang yang alim itu menunjukkan kepada seorang laki-laki yang membunuh 99 itu disuruh menghadap pendeta. Setelah itu fa'ata, maka datanglah siapa itu rajulhu kepada itu rahib. Faqalah, maka bertanya siapa itu rajul, berkata siapa itu rajul, innahu, sesungguhnya rajul, qatalah, yaitu membunuh siapa itu rajul, tis'atan wa tis'ina nafsan, 99. Setelah laki-laki itu sampai di pendeta tersebut, ia bertanya bahwa si laki-laki tersebut menceritakan sudah membunuh 99 jiwa. Dan ia bertanya, fahallahu, maka apa untuk rajul, min taubatin, utawi taubah. Apakah saya ini ada taubatnya? Kata si rajul, si yang membunuh 99 itu kepada pendeta bertanya, apakah saya ini masih ada taubat? Faqala, maka berkata siapa itu rahib, pendeta, la, tidak, kamu itu karena sudah membunuh 99 orang, kamu itu sudah tidak ada taubatnya, katanya seperti itu. Karena dia menjawab kamu itu tidak ada taubatnya, faqatalah, maka membunuh siapa itu rajul hu, kepada pendeta. Karena dia bilang kamu sudah tidak ada taubatnya, maka pendeta itu dibunuh sekalian oleh si rajul itu. Fakammalah, maka menyempurnakan siapa itu rajul bihi, dengan itu pembunuhan, mi'atan, kepada 100 jiwa. Jadi lengkaplah pembunuhan itu ditambah satu orang lagi menjadi 100 jiwa yang sudah dibunuh. Setelah ia membunuh sudah 100 orang, summa salah, maka bertanya siapa itu rajul, siapa itu laki-laki, al-a'lami ahlil ardi, dari orang yang lebih alimnya penduduk. Maka ia bertanya lagi, mencari orang yang alim, dan ia bertanya. Setelah sampai ke tempat orang yang alim itu, fadullah, maka ditunjukkan siapa itu rajul ala rajulin, terhadap laki-laki alimin yang alim. Maka orang yang alim itu menunjukkan juga kepada si rajul itu disuruh pergi ke seorang laki-laki yang sangat alim. Faqalah, maka berkata siapa itu si rajul, setelah ia sampai di tempat orang yang alim tersebut, innahu, sesungguhnya rajul, qatalah, ini membunuh siapa itu rajul, mi'atan nafsin, 100 jiwa. Fahallahu, maka apa untuk si rajul, min taubatin, utawi taubah. Maka setelah ia sampai kepada tempat orang yang alim itu, ia menceritakan bahwa ia sudah membunuh 100 orang. Apakah saya ini masih ada taubat? Faqala, maka berkata siapa itu rajulun alimun, naam, iya, oh kamu itu walaupun membunuh 100 orang, kamu itu pasti ada taubatnya. Waman, dan siapa yahuluh, yang menghalangi siapa itu orang, bainahu, di antara rajul, wa bainat taubatih, dan di antara taubah. Siapa yang akan menghalangi dia dengan taubatnya? Artinya si laki-laki itu punya kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada satu orang pun yang menghalangimu walaupun Anda sudah membunuh 100 orang, kata manusia yang alim itu, rajul yang alim itu. Terus ia menyarankan, intolik,
pergilah kalian ila ardika dengan daerah ini, wakada dan ini, dan sarannya kamu itu harus pergi ke daerah ditunjukkan di satu daerah. Fa inna biha, maka sesungguhnya di situ daerah unasan, siapa itu manusia, ya'buduna, yang menyembah, siapa itu manusia, Allah kepada Allah. Fa'bud, maka menyembahlah kalian Allah kepada Allah, ma'hum, bersama itu manusia. Kamu itu pergi saja ke daerah sana, maksudnya karena di sana itu banyak orang-orang yang menyembah Allah, maka Anda bergabunglah dengan mereka, menyembahlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Kata seorang yang alim itu, dan pesan lagi, wala tarji', dan jangan pernah kembali Anda ila ardikah, kepada wilayah Anda, dan Anda itu jangan kembali lagi ke daerahmu. Karena apa? Fa inna, maka sesungguhnya daerahmu ardusuin, ini wilayah yang buruk. Karena wilayahmu Anda itu jangan pernah kembali lagi kepada desamu, maksudnya seperti itu, karena desamu itu adalah di situ banyak orang yang tidak baik, yang sering berbuat maksiat. Jadi Anda itu jangan sampai pulang lagi ke rumahnya berkumpul lagi dengan orang yang tidak baik, seperti itu. Fantolakoh, maka pergilah siapa itu rajul, hatta idza tasofah, hingga maka setelah itu berangkat, setelah sampai di separuh perjalanan, maka dia dihampiri malaikat maut, artinya dia meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ia mau bertaubat ke tempat yang banyak orang soleh tersebut, dia meninggal. Fahtasomat, maka berselisih fihi, di dalam itu rajul, malaikatul adabi, siapa itu malaikat adab, wa malaikatul rahmati, dan malaikat rahmah. Maka di situ karena ia meninggal mau bertobat, di tengah perjalanan itu malaikat adab dan malaikat rahmah bertengkar, berebutan. Faqalat, maka berkata malaikatul rahmati, siapa itu malaikat rahmah, ja'a, datang siapa itu rajul, taiban, dengan bertaubat, biqalbihi, dengan hatinya si rajul, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini, kata malaikat rahmah berkata, orang ini adalah menjadi bagianku. Karena kata malaikat rahmah, walaupun ia belum sampai ke tempat yang dituju, maka dia sudah bertaubat kepada Allah melalui hatinya. Maka orang ini adalah bagianku, kata malaikat rahmah. Terus selanjutnya, waqalat, dan berkata malaikatul adabi, siapa itu malaikatul adab. Lalu malaikat malaikatul adab itu berkata juga, innahu, sesungguhnya rajul, lam ya'mal, ini belum melakukan, ini tidak melakukan siapa itu rajul, khairan, kepada kebaikan, qattu, sama sekali. Jadi bukan malaikat rahmah, ini adalah bagianku, kata malaikat adab, karena orang ini belum juga melakukan perbuatan baik sekalipun ia meninggal. Jadi ini menjadi bagianku, akan kubawa ke neraka, kata malaikat adab. Maka setelah itu fa'ata, maka datang kepada mereka malakun, siapa itu satu malaikat, fi surati adamin, di dalam berbentuk manusia. Maka setelah keduanya itu bertengkar, di antara malaikat maut dan malaikat rahmah itu bertengkar, maka adalah satu malaikat yang berbentuk manusia, seperti itu. Faja'alu, maka menjadikan siapa itu mereka, kepada itu malakun, bainahum, di antara mereka, hakaman, kepada sebagai hakim. Maka kedua-duanya itu, mereka semua itu malaikat adab, malaikat rahmah,
semuanya itu menjadikan malaikat yang berbentuk manusia itu, yang berwajah manusia itu disuruh menjadi hakimnya. Faqala, maka berkata siapa itu malaikat, kisu, mengukurlah kalian, ma kepada jarak, bainal ardaina, di antara dua bumi, fa'ila ayyatima, maka kepada mana dua bumi, kanah berada siapa itu rajul, atma ini lebih dekat, fawa maka itu rajul, lahu kepada itu adna. Nah, begini kata malaikat itu yang disuruh menjadi hakim itu, kalau begitu gak usah repot, ukurlah tempat di antara dua daerah itu, ukurlah jarak antara dua tempat tersebut, artinya diukur dari tempat yang ia meninggal, dari ia yang meninggal itu diukur lebih dekat ke rumah dia apa lebih dekat ke tempat yang mau dituju itu, kata malaikat yang berwajah manusia itu. Maka setelah itu faqasu, maka mengukurlah siapa itu mereka, fawajadu, maka menemukan siapa itu mereka, hu kepada itu rajul, ilar aldih kepada itu daerah, allati aradah yang berkehendak, yang mau menuju siapa itu rajul. Maka setelah keduanya itu mengukur, ternyata si mayat dari si pembunuh itu adalah lebih dekat kepada tempat yang dituju. Maka setelah itu faqabadat, maka mencabut hu kepada itu rajul, malaikatur rahmani, siapa rahmati siapa itu malaikat rahmah, sehingga karena si rajul tersebut mayatnya lebih dekat ke tempat yang dituju, maka si rajul tersebut menjadi milik malaikat rahmah dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, yang mana hadis muttafaqun alaih itu tertulis di hadisnya Imam Bukhari dan juga tertulis di Imam Muslim. Artinya apa? Orang yang telah membunuh 100 jiwa, kalau benar-benar bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak dosa hingga membunuh 100 orang saja, kalau memang benar-benar bertaubat itu diterima Allah, apalagi orang-orang yang tidak berdosa besar, tentunya cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat asalkan jangan sampai mengulangi lagi dan harus menyesali perbuatannya. Artinya sebesar apapun dosa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah bertaubatlah segera selagi nafas kita belum sampai di tenggorokan atau belum sampai di kerongkongan. Insya Allah taubat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat pengampunan dari Allah dan sehingga mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Insya Allah mendapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Wabillahi wattaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.